Selamat bertemu kembali dengan saya, Susan Wiryadinata, yang biasa juga dipanggil Ibu Susi. Nah, hari ini saya akan memberikan juga tutor yang kedua tentang bagaimana memimpin pelajaran Alkitab. Jikalau yang pertama kita belajar mengenai cerita dari Tuhan Yesus, peristiwa Tuhan Yesus, saat ini kita ambil perumpamaan, ya. Jadi ada sedikit berbeda bagaimana cara memimpin PA perumpamaan dengan cerita peristiwa yang terjadi. Ya, saudara-saudara, mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa membahas firman-Nya. Tuhan, kami menyerahkan saat ini ke dalam tangan-Mu. Mohon Roh Kudus memimpin hamba-Mu dan Engkau juga menyertai semua pendengar, mereka yang mengikuti tutorial ini agar dipenuhi oleh kuasa-Mu sehingga kami dapat mengerti dengan jelas dan dapat mempraktekannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan melihat, jadi dari sini kita akan melihat bagaimana, ya pindah ke slideshow dulu ya supaya bisa lebih jelas. Memimpin PA yang kedua ini, jenisnya jenis perumpamaan diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saudara bisa mengikuti. Jadi bagian pertama adalah persiapan dari pemimpin. Ya, jadi bagaimana saudara siap, yaitu dengan cara bado, capek, cakep, ape. Baca ayat-ayatnya, lalu doa, minta mohon pimpinan Roh Kudus, cari pesan inti, cari kebenaran-kebenarannya, lalu bagaimana pesan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana pelaksanaannya, ya. Nah, saudara, yang pertama kita lihat bahwa kita akan belajar dengan judulnya hari ini adalah siapakah sesamaku manusia, ya. Nas diambil dari Alkitab Lukas 10 25 sampai 37. Agak panjang, saya tidak membaca dua kali, nanti di bagian pertemuan akan saya bacakan. Saat ini saudara hanya langkah-langkahnya saja, ya. Setelah saudara membaca menyeluruh, maka saudara perlu membaca ulang karena bukan sekedar saudara tahu ceritanya, tetapi supaya langkah-langkahnya saudara dapat mengikuti dengan pas, dengan baik, dan tahu siapa orang-orang yang terlibat di dalamnya, siapa yang diceritakan, dan peristiwanya bagaimana, ya, dari mulai pendahuluannya sampai selesai. Nah, kemudian setelah saudara membaca, siap, saudara akan mempersiapkan diri, saudara berdoa, karena ini hal rohani, kita mohon pimpinan Roh Kudus, ya. Kemudian saudara sendiri mesti cari apa pesan intinya. Jadi kalau sudah dibaca semua, maka saudara nanti bisa mencari apa sih sebetulnya tujuannya dari perikop ini, pesan intinya apa. Nah, di sini kita bisa dapatkan pesan intinya ayat 27a dan 29b dan 37a. Ya, sesama manusia adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihannya. Lalu kita lihat dari situ apa kebenarannya. Nah, saudara, karena ini jenisnya jenis perumpamaan, kita jangan kadang-kadang ada orang, oh ini umpamanya yang terjadi apa semua di namanya tipologi ya, dicocokkan dengan ini itu. Tetapi perumpamaan itu suatu cerita. Jadi kebenarannya itu ada satu saja, ya. Jadi cari satu kebenaran. Nah, di sini
seperti tadi pesan intinya memang itu kebenarannya, sesama manusia adalah mereka yang menaruh belas kasihan kepada orang lain, ya, atau orang yang menaruh belas kasihan kepada orang lain. Nah, jadi saudara bisa menguasai seluruh ceritanya, saudara bisa menyampaikan dengan baik. Nah, sekarang kita perlu mengetahui pengertiannya. Sebenarnya kenapa ya? Kok Tuhan Yesus ceritanya itu pakai orang Lewi, seorang imam, apa tujuannya? Nah, saudara, kalau menjadi pemimpin PA, sebaiknya juga memang sudah menguasai Alkitab ya. Jadi ini dijelaskannya ada di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama menjelaskan bahwa orang Lewi atau imam itu orang-orang yang taat beragama, mengerti, faham akan hukum Taurat. Namun mereka itu kan legalistik ya. Apa-apa kalau aturannya begini, dilaksanakan begini. Jadi tidak pakai perasaan belas kasihan. Itu sebabnya jadi Tuhan Yesus mau menekankan di sana ya. Lalu kita juga mesti mengerti dari Perjanjian Lama ada penjelasannya bahwa mereka itu tidak boleh menyentuh mayat. Jadi kemungkinan pada waktu dia melihat orang yang dirampok ini sudah tergeletak, dia khawatir apakah dia masih hidup atau dia sudah mati. Karena mereka kalau mau ibadah apalagi tidak boleh menyentuh mayat. Jadi itu sebabnya mereka jauh-jauh tidak berani mendekat ya. Jadi secara positifnya kita mengerti keadaan mereka itu sebabnya mereka tidak mau mendekati. Ya, jadi tapi Tuhan Yesus ingin mengkontraskan bedanya sama orang Samaria tadi. Nah, kenapa dicontohkan orang Samaria? Karena orang Yahudi dengan orang Samaria itu musuhan. Jadi contohnya ini yang dirampok ini orang Yahudi sama dengan tadi ya ahli Tauratnya, walaupun sama, tetapi orang Lewi dan orang itu ya tadi siapa orang Lewi dan imam tadi sama-sama Yahudinya, tapi nggak menolong. Ya, namun ada orang Samaria yang mereka tidak suka. Ya, orang Samaria itu seperti musuhan lah sama orang Yahudi. Namun Tuhan Yesus memberi contohnya ternyata yang sesama manusia yang mau menolong itu orang Samaria, yang mereka biasanya tidak anggap diremehkan, direndahkan orang Samaria itu ya. Lalu pada waktu aplikasi ya kita dengan pengertian yang tadi, lalu bagaimana kehidupan orang Kristen pada umumnya? Apakah mereka sudah mengasihi sesama manusia? Ya, jadi kita lihat di sini. Lalu ambil contoh di daerah di mana saudara mengadakan Bible study. Apa pelajaran Alkitab? Apakah itu di sekeliling saudara? Apakah di gereja? Apakah di mana? Jadi saudara periksa ya. Nah tadi juga kembali tadi sebelumnya itu untuk pengertian itu kalau saudara tidak mengerti juga saudara bisa ada kamus Alkitab ini ya, kamus Alkitab. Jadi kamus Alkitab ini bisa juga untuk mencari kenapa orang Lewi, kenapa dia tidak mau bertemu, tidak mau menolong dan lainnya ya. Nah, kemudian kita sampai ke penerapan. Jadi saudara, supaya ini juga sesuatu yang kreatif, saudara siapkan cerita kontemporer saudara sendiri, karena nanti pada waktu pelaksanaan saudara akan minta peserta yang membuat ya. Saudara bisa juga kumpulkan dari buku-buku atau dari video, siaran TV ya, cerita yang cocok untuk saudara gunakan di dalam PA ini. Nah, juga nanti bisa juga dipakai untuk studi kasus ya. Jadi saudara persiapkan ini semua persiapan ya untuk menyiapkan juga kalau saudara mau mereka survei
meneliti di daerah sekitar bisa juga ya. Jadi kita lihat pada waktu pertemuannya yang dengan 3 in dan 2 im ya. In pertama adalah informasi ya. Jadi sebelumnya saudara pada waktu mulai saudara kasih cerita dulu. Ya. Mungkin tadi saudara datang, saudara bertemu dengan orang yang sedang kesusahan, atau saudara tahu tetangga saudara yang sedang mengalami kesusahan, tapi saudara jangan diberi solusi dulu, karena ini pendahuluan. Jadi ceritakan hanya supaya orang-orang itu memikirkan keadaan orang yang sedang kesulitan, orang sedang kesusahan. Ya. Nah, lalu ajak mereka berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, mau belajar firman Tuhan, lalu minta satu orang membaca dulu ayat 25 sampai 29, karena ini merupakan pendahuluan dari perumpamaan itu. Ya, mengapa perumpamaannya diberikan? Karena ada seorang ahli Taurat yang datang mau mencoba Yesus. Dia bertanya ya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat?" Tuhan Yesus tahu bahwa dia sudah tahu hukum Taurat ya. "Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu." Nah, ini dia jawabnya begitu. Nah, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus bertanya, "Ya sudah, benar. Jawabanmu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, dia bertanya lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia itu?" Ya, jadi Tuhan Yesus tidak menjawab, tetapi jawabannya dia berikan perumpamaan ini, contoh ini. Ya, lalu saudara setelah satu orang membaca bagian pendahuluan, mintalah seorang yang membaca bagian perumpamaannya, yaitu ayat 30 sampai 35. Ya, jadi perumpamaannya mungkin walaupun saudara sudah tahu, tetapi sebaiknya dibaca juga ya, karena isinya demikian. Lalu jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun. Dan yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Ya, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, tetapi ia melihat orang itu dan melewatinya dari seberang jalan juga. Ya, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri dan membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Nah, ini cerita seluruhnya, satu orang yang membaca. Kemudian saudara sebagai pemimpin, saudara baca. Karena itu pertanyaan ya, ayat 36. "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Nah, lalu semua ya minta, setelah saudara baca, semua minta baca ayat 37. Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian."
Nah, begitu saudara-saudara, supaya cara membacanya juga saudara siapkan, ya, diatur. Nah, setelah itu tanya mereka, minta informasi, maksudnya supaya mereka menguasai ceritanya, tanya, ada di antara saudara yang bisa menceritakan ulang apa tadi yang sudah kita baca? Nah, biasanya mereka terus ragu-ragu, mereka membaca ulang lagi, ya. Memang ini dengan sengaja supaya mereka membaca ulang. Jadi mereka menguasai. Lalu tanyakan, suruh mereka dengan kata-kata sendiri, coba ceritakan ulang. Nah, biar mereka cerita, jikalau informasinya sudah lengkap, maksudnya informasi semuanya lengkap, fakta-faktanya disampaikan, orangnya, peristiwanya, semuanya. Setelah lengkap, mereka kemudian saudara tanyakan dari bacaan itu mendapat inspirasi apa, ya. Lalu bebaskan mereka, biar mereka sendiri yang berpendapat, supaya kreatif, ya, mereka sendiri yang berpikir, jangan dibatasi dulu. Apa sih kalian dapatnya apa? Mungkin berbagai jawaban, karena orang cara berpikirnya beda-beda. Setelah itu baru saudara simpulkan, baiklah, mungkin sudah benar, kemudian saudara tinggal menambahkan, ya. Jadi siapakah sesamaku manusia itu? Orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang memerlukan, ya. Nah, setelah itu berinvestigasi, tanyakan apakah kebenaran yang diperoleh. Nah, sekali lagi karena ini perumpamaan, hanya ada satu kebenaran, sama seperti tadi inspirasinya, ya. Yang mengapa? Lalu investigasinya begini, tanyakan kenapa Tuhan Yesus memberi contoh orang Yahudi yang dirampok. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan, karena yang bertanya itu orang ahli Taurat. Ahli Tauratnya orang Yahudi. Saudara tanya juga, ya, karena ini supaya mereka menyelidiki. Mengapa ada seorang imam dan seorang Lewi yang dipilih untuk melewat saja? Jadi dalam contoh itu tadi kan satu orang imam lewat, orang Lewi lewat dari seberang lagi, ya, tidak dekat, dari seberang. Nah, karena jadi saudara, ini jawabannya saudara sudah siapkan, ya. Mereka paham Taurat, tetapi mereka tidak berbelas kasihan karena mereka takut najis, ya. Dan kemudian mengapa Tuhan Yesus memberi contohnya yang menolong itu justru orang Samaria? Karena orang Yahudi memandang rendah orang Samaria. Mereka bermusuhan. Ya, kalau bertemu orang Yahudi, bertemu orang Samaria itu buang muka. Bahkan ada yang meludah gitu, ya. Tidak mau, mereka benci, ya. Karena latar belakangnya dulu, ya. Kemudian Yesus juga ingin menunjukkan bahwa orang Samaria juga bisa belas kasihan. Jadi sesamaku manusia itu bukan latar belakang sukunya, bukan latar belakang, yang penting apa yang dia lakukan, perbuatannya. Jadi Tuhan Yesus ingin menunjukkan di sini bahwa orang yang berbelas kasihan itulah bukan karena rasnya, bukan karena bahasanya, bukan karena dari mana dia asalnya, tetapi yang melakukan, ya. Jadi lalu implikasinya apa? Bebas peserta, bebaskan mereka bisa diskusi. Kebenaran secara umumnya gimana? Keadaan masyarakat di sini bagaimana? Nah, saudara, kenyataan dalam hidup ini bagaimana biar mereka membicarakan, mungkin di gereja, bagaimana terhadap orang yang tukang sapunya, atau bagaimana mereka terhadap tetangga gerejanya, atau mungkin di daerah sekeliling di mana mereka tinggal, ada banyak orang Kristen, apakah orang Kristennya memperhatikan orang-orang yang membutuhkan? Tidak tahu, karena setiap gereja, setiap daerah tuh orangnya berbeda-beda. Ada yang memperhatikan, ada yang tidak memperhatikan, ya. Jadi apakah di gereja kalau ada orang yang termarginal itu disambut tidak? Kalau ada orang miskin yang datang ke gereja, biasanya disambut enggak? Mungkin kalau ada orang yang minta-minta datang, ya, apakah mereka di welcome, ya? Apakah mereka disuruh datang? Apakah mereka disuruh duduk sama dengan orang-orang, ya?
Banyakan orang-orang mungkin menyingkir, tidak mau menemani, tetapi disinilah tempatnya saudara diskusi, bicarakan dengan mereka. Seharusnya bagaimana menurut pelajaran Alkitab hari ini, menurut Tuhan Yesus, contohnya. Jadi siapakah sesamaku manusia? Jadi ini bisa menjadi indah sekali. Siapakah yang berbelas kasihan? Ya, jadi saudara lalu setelah membicarakan secara umum, sekarang bagaimana implementasinya? Saudara bisa kasih lihat gambar-gambar ini. Saudara bisa lihat video atau apa, tempat kumuh, tempat orang yang kesusahan, apakah kita pernah ke sana, ya. Kalau saudara sudah survei, saudara bisa tunjukkan hasil survei. Kalau belum, saudara bisa juga saat itu juga, saudara minta semua peserta Bible Study ini keluar sebentar saja. Mungkin 10 menit, melihat di sekeliling, mereka lihat apa. Apakah mereka peka atau tidak. Jadi biar mereka keliling, mereka melihat di sekelilingnya sini, oh ada siapa yang perlu ditolong, barangkali ada di dekat sini tetapi tidak pernah sadar. Nah karena belajar ini, biarlah mereka sadar, mereka melihat. Atau kalau saudara memang sudah siapkan, mereka diajak ke tempat yang seperti ini ya. Mungkin ke tempat yang kumuh, mungkin lihat orang di jalanan seperti ini. Nah, lihat ya reaksi mereka. Kemudian mereka, saudara kembali lagi. Ya, kalau saudara tidak melakukan, bisa juga melakukan yang saudara sudah lakukan dari sumber-sumber tertentu. Ada studi kasus. Ya, tunjukkan kasusnya. Lalu mereka bagaimana mereka merespon apa yang dapat dilakukan kelas. Ya, karena firman Tuhan sudah dipelajari, lalu saudara tanyakan mereka apa yang mau kalian lakukan. Jadi saudara mengadakan kelasnya ini kreatif juga ya, supaya peserta itu memikir sendiri, lalu mereka melakukan sesuatu. Jadi bukan pemimpin bukan pemimpin yang memberitahu harus begini, harus begitu. Tetapi mereka peserta sendiri yang berpikir, peserta sendiri yang mengusulkan mereka mau berbuat apa, ya. Jadi kemudian baru simpulkan, saudara doakan mereka kelompok ini apa yang mereka tadi sudah komitmen, apa respon mereka, ya. Indah sekali jikalau kelas merencanakan sesuatu, mau pergi ke daerah ini, mau menolong orang-orang ini, atau melihat orang yang begini di dekat sana, mau menolong, terserah apa keputusannya. Nah, saudara, jadi ini cara saudara mengajarkan perumpamaan. Jadi selalu dalam perumpamaan itu ada maksud tertentu. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu ada maksud tertentu. Jadi saudara bisa mempraktekkan, saudara tahu inti dari perumpamaan itu. Saudara tahu maksud Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu. Dengan demikian, cara saudara mengajar perumpamaan, jadi saudara dengan sistem pada waktu persiapan, saudara sendiri sudah siapkan 5 langkah itu, kemudian pada waktu prakteknya, saudara tunjukkan kepada mereka. Nah, ada beberapa buku. Kalau yang pertama kemarin karena cerita kejadian sesungguhnya, lalu tidak banyak kita harus mencari penelitian. Kalau yang sekarang ada sedikit saja supaya tahu tentang orang Yahudi, hubungan Yahudi dengan Samaria. Sebenarnya kalau saudara sering baca Alkitab, saudara tahu. Tidak usah mencari tafsiran, saudara tahu dari Alkitab sendiri. Tapi kalau tidak, saudara bisa menggunakan kamus, saudara bisa menggunakan beberapa buku-buku tafsiran yang melihat ya. Tetapi ini saya memberikan yang cara sederhana, walaupun tidak menggunakan buku tafsiran, saudara bisa juga memimpin PA. Dan saudara hanya menggunakan kamus-kamus dan Alkitab. Tapi penting sudah menguasai Alkitabnya ya. Oke, saudara-saudara, demikian tutor memimpin PA yang kedua.
nanti saya akan berikan lagi berikutnya dengan ayat-ayat bukan dari Injil tetapi mungkin dari tulisan Rasul Paulus. Ya, demikian sampai bertemu lagi dan kita tutup dengan doa. Tuhan, Bapa Surgawi, saya serahkan semua pendengar, semua yang sudah mengikuti tutor ini, supaya mereka bisa paham, karena Roh Kudus yang bekerja. Karena Engkau yang memberi penerangan sendiri dalam hati kami masing-masing. Dan biarlah namamu dimuliakan, ada banyak peserta ini, mereka berani mengajarkan, memimpin pelajaran Alkitab untuk kelompok-kelompok tertentu. Berkati Tuhan, dan biarlah namamu dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua ini. Amin. Sampai berjumpa saudara-saudara. Semoga saudara semuanya lebih menguasai firman Tuhan, banyak membaca firman Tuhan yang membuktikan bahwa saudara cinta Tuhan dan saudara juga mencintai sesama ya. Demikian, sampai jumpa.